Tapi Indonesia ini butuh stand up comedy, jadi tepuk tangan untuk komik yang sudah hadir pada malam hari ini. Tahu nggak kenapa Indonesia butuh stand up comedy? Seperti yang gue selalu bilang, karena bahasa rakyat Indonesia terlalu sensi. Terlalu sering dikit-dikit berantem, kehilangan waktu untuk bersatu untuk Indonesia. Betul? Kenapa orang Indonesia sensi? Karena orang Indonesia lebih sering menangkap apa yang diucap ketimbang apa yang dimaksud. Sekali lagi, kita lebih sering menangkap apa yang diucap ketimbang apa yang dimaksud. Salahnya apa? Salahnya sering salah komunikasi. Contoh, ketika misalkan lu bilang, sayang, aku ingin nonton bola dulu sama teman-teman ya. Pacar akan bilang, oh pergi kamu. Pergi, aku benci sama kamu. Itu yang diucapkan. Yang dia maksud adalah, kenapa sih kamu pergi mulu, aku tuh kangen. Siapa di sini yang pernah berantem sama perempuan hanya gara-gara SMS atau BBM? Ditanya, lu lagi nyetir nih, perempuannya BBM. Kamu lagi di mana? Lagi nyetir kan? Balasnya cuma NYTR. Dia balas, ih, ketus banget. Ketus kenapa? Tanda tanya 3. Dibalas lagi sama dia. Oh nyolot ya? Lah kenapa gitu? Salah komunikasi cuma gara-gara seperti itu. Karena cara menulis itu penting. Tapi kalau misalkan kita memantau apa yang dimaksud, nggak akan sensi, betul? Waktu itu gue pernah ke Manado, gue datang ke sebuah restoran, gue nanya, Bu, apa makanan yang spesial di sini? Anjing, babi, kelelawar, monyet, tikus. Gue bilang, Bu, itu menu atau ibu baru menghina saya? Tapi gue sadar, gue membaca apa yang dimaksud. Maksudnya adalah menu. Kalau nangkap apa yang dicap, sensi dong gue, betul? Gue pernah, gak bohong gue, datang ke lewat sebuah perumahan. Ada tembok, kan orang suka buang sampah sembarangan ya. Di tembok itu ada tulisan. Maksud dari tulisan tersebut adalah, berhentilah buang sampah di sini. Tapi tulisannya, stop tanda seru, buang sampah di sini. Nah bayangin lu adalah pembantu rumah tangga yang bahasa Indonesianya 100 ya. Lu lagi jalan bawa kantong kresek sampah, lu lagi jalan, stop, buang sampah di sini. Bahkan gue nggak bohong, kalau misalkan lu baru pulang dari luar negeri, lu naik pesawat, ya kan, lu mendarat, lu keluar di Soekarno-Hatta. Ketika lu keluar di Soekarno-Hatta, ada sebuah billboard, kayaknya sekarang masih ada. Maksud dari billboard tersebut adalah, kalau misalnya stop menggunakan obat-obatan terlarang, tapi tulisannya adalah stop tanda seru, gunakan obat-obatan terlarang. Nah bayangin lu adalah pengguna obat-obatan terlarang yang bahasa Indonesia 100 ya. Lu jalan baru dari luar negeri, terus lu lihat, stop, gunakan obat-obatan terlarang. Kasih billboard. Makanya lebih baik kita belajar untuk menangkap apa yang dimaksud daripada apa yang diucap. Sehingga lain kali kita ngelihat Pak SBY bilang, saya prihatin, kita tahu itu yang dia ucap. Yang dia maksud adalah, saya menyerah, ampun, gak bisa lagi. Ampun. Tapi ya gue berbahagia di sini karena setidaknya kita menutup tahun dengan prestasi, kita juara di SEA Games, boleh tepuk tangan dulu. Kita juara di SEA Games karena kita latihan keras, karena kita disiplin, dan karena kita tuan rumah. Setiap kali, terakhir kali kita juara adalah 14 atau 16 tahun yang lalu. Siapa tuan rumahnya? Indonesia. Jadi sekarang kalau misalkan ditanya ke Menpora, apa target Anda untuk SEA Games tahun depan? Oh tergantung apa? Siapa tuan rumahnya? Kalau tuan rumahnya kita akan juara. Kalau tuan rumahnya negara lain, kita akan berusaha semaksimal mungkin. Dan yang paling kita ingat dari SEA Games adalah, betul sekali, cicak yang sukses menyamar sebagai komodo. Siapa di sini yang ngelihat maskotnya dan berpikir itu komodo? Bapak gua selesai SEA Games nanya, Mas kenapa sih maskotnya cicak? Ayah nggak ngerti deh. Itu komodo ayah. Gue ketemu sama komodo, gue tanya, komodo sukses ya lu menjadi maskot? Komodo bilang, kayaknya bukan gue itu sob. Coba lu tanya sama cicak deh. Gue samperin cicak lagi party. Kita jadi maskot sob. High five, 2 five. Makanya lu lihat di rumah-rumah lu cicak pada jatuh-jatuhan kan, karena mereka cos-cosan 2 tangan. Tapi yang paling menyedihkan adalah ketika gue melihat, lu pernah merhatiin gak maskot-maskot itu ditempelkan dengan olahraga-olahraga tertentu? Ya kan? Kalau olahraga basket, modonya main basket. Olahraga bola, modonya main bola. Yang paling sedih adalah olahraga berkuda.
Komodo naik kuda. Itu apa? Komodo naik kuda itu bukan olahraga, itu pembunuhan. Selamatkan komodo itu segera. Komodo bilang, ride like the wind, bullseye. Kudanya, terima kasih banyak semuanya, selamat malam. Ya itulah dia Panji. Kalau yang di rumah tadi nonton terus pernah melihat lelucon itu jangan protes. Nanti pada ini lagi di Twitter, ih Panji joknya sama kayak di TV yang sebelah gitu. Jangan, saya mengerti perasaan komik, emang kalau sudah hilang materi diulang lagi yang kemarin. Tapi tidak apa-apa kata Raditya Dika, emang itu ada teorinya, boleh diulang lagi. Pembenaran. Semoga Ayu Ting Ting bertemu Panji karena Panji sepertinya tahu banyak alamat ya. Komik yang berikut ini adalah idola anak muda, mengawali popularitas dengan menjadi kambing jantan, sukses mengencani penyanyi kelas internasional. Sekarang lagi galau lagi kayaknya. Tapi setelah dari kambing jantan tiba-tiba berevolusi jadi marmut merah jambu. Mungkin itu sebabnya kisah cintanya berakhir, karena sudah tidak jantan lagi. Atau mungkin kambing jantannya sudah dikorbankan untuk akikah. Atau jadi jaket kulit buat saya. Ya akikah bahasanya, ya pokoknya itulah. Ini bukan perdebatan JS Badudu. Semoga saja novel berikutnya bukan novel misteri, karena saya khawatir kalau novel berikutnya dari Raditya Dika, novel misteri bisa jadi babi ngepet merah jambu. Saudara-saudara, beri tepuk tangan untuk headliner kita, Raditya Dika. Belum udah dihina gue ya. Setinggi gitu. Selamat malam teman-teman semuanya. Nama saya Raditya Dika dan saya galau karena saya baru putus dari pacar saya.
Pergilah kau, pergi dari hidupku. Maskara gue luntur nih jadi. Orang putus tuh, gue datang ke sini dengan tujuan untuk mencari pacar baru, ya. Mudah-mudahan dari penonton ada yang bisa jadi pacar gue pada malam hari ini. Itu kenapa laki-laki senyum banget di situ ya? Tujuan seksannya mau cari pacar baru. Malu sama kumis lo. Ciuman juga gak enak. Geli-geli gitu disapu-sapu gitu ya. Gatel. Gak enak ciuman bersama kumis. Suap-suapan sama ceweknya. Sayang sayang